Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ehem. Jiang Wutian menatap dengan mata terbelalak. Pada saat ini, hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Darah merah cerah mengalir dari sudut mulut Jiang Haotian. Ini adalah darah yang keluar dari rongga dada. Jiang Haotian menyeringai. Mengapa saya bertemu dengan pemburu yang terbangun kedua di ruang bawah tanah tingkat D hari ini? Ini sangat sial. Belati di tangan Jiang Wutian jatuh ke tanah dengan dentang. Terengah-engah, Jiang Wutian membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinga Cheng Jinwo. Setelah Cheng Xiaoyu mendengarkan dalam diam, dia mengeluarkan belati dari dada Jiang Haotian. Jiang Haotian jatuh tanpa daya ke tanah seperti pakaian yang jatuh dari gantungan. Puff. Anda telah menyelesaikan tugas mendesak. Hancurkan musuh. Pesan notifikasi muncul, tapi Seong Jinwoo sepertinya tidak senang. Benar saja, membunuh orang rasanya tidak enak. Meski pihak lain ingin bunuh diri terlebih dahulu. Hadiah tugas telah tiba. Apakah Anda menerimanya? T. Cheng Jinwoo tidak akan melakukan ini tanpa hadiah ini. Sambil menghibur Baekji seperti ini, Cheng Jinwoo mengkonfirmasi hadiahnya. Gemerincing. Hadiah tugas adalah sebagai berikut. Hadiah 1, kemampuan J5. Hah? Cheng Jinwoo merasa sedikit terkejut. Dibandingkan dengan ketika Huang Dongxi dan partainya tersingkir, hadiahnya jauh lebih sedikit. Tapi jelas kali ini lebih sulit. Bukankah itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kesulitannya, tetapi hanya dengan jumlah kepala? Cheng Jinwoo sangat bingung. Saat ini, Cheng Jinwoo tiba-tiba menemukan sesuatu. Ada cahaya terang seukuran koin di tubuh Jiang Haotian. Seong Jinwoo membuka matanya lebar-lebar. Apakah itu? Meski sulit dipercaya, cahaya ini sama dengan cahaya pada monster-monster itu. Binatang ajaib yang memancarkan cahaya ini memiliki tiang ajaib di tubuhnya, dan saat ini, tubuh Jiang Wutian juga memiliki cahaya yang sama. Akan jadi apa? Seong Jinwoo mencoba menenangkan dirinya, dan mengulurkan tangannya ke Guang Ryu. Gemerincing. Benar saja, dia benar. Temukan, runite, gaib. Apakah Anda ingin mengambilnya? Runite, jika batu rune. Jantung Cheng Jinwoo berdetak lebih cepat. Keterampilan yang digunakan oleh Jiang Haotian berubah menjadi rune dan muncul di tubuh Jiang Haotian. Stealth adalah keterampilan langka yang hanya bisa diterapkan oleh sedikit pemburu. Jika ini benar-benar batu rune. Angkat. Sebuah batu dengan kata-kata muncul di tangan. Batu rune, gaib. Skill ini bisa kamu dapatkan dengan menghancurkan rune stone. Anda bisa mendapatkan keterampilan dengan menghancurkan rune. Ini adalah batu rune asli. Hancurkan, dan Anda bisa mendapatkan keterampilan sembunyi-sembunyi. Seong Jinwoo belum pernah mendengar keberadaan batu rune dengan keterampilan tembus pandang. Jadi nilai batu rune ini tidak bisa diukur dengan uang. Dua suara datang dari belakang. Apa kabarmu? Sinwoo. Cheng Jinwoo meletakkan batu rune di sakunya. Keduanya memandang Cheng Jinwoo dengan tidak percaya. Belum lama ini, orang ini gemetar di penjara bawah tanah tingkat D, tapi sekarang dia benar-benar mengalahkan pemburu tingkat B, Jiang Haotian. Sebagai pemburu tingkat C, Song Zigo tahu apa artinya ini. Cheng Jinwoo melihat tubuhnya dan berkata, "Yah, aku baik-baik saja. Sepertinya tidak ada masalah. Dan tidak ada rasa sakit di tubuh." Tapi saat dia menoleh, darah di dagunya mengalir ke bawah. Cheng Jinwoo menyentuh pipinya dan menemukan luka di wajahnya masih berdarah. Apa? Biarkan aku mentraktirmu. Lampu hijau memadat di ujung jari Xiaoxi, dan luka di wajah Cheng Jinwoo berangsur-angsur menghilang. Pemburu level A mengalahkan pemburu level B tanpa cedera. Dibandingkan dengan pemburu peringkat B yang ingin bunuh diri, kemenangan Cheng Jinwoo tampaknya berdampak lebih besar pada mereka berdua. Bagaimana kamu bisa? Song Ziguo tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Seong Jinwoo tahu apa yang ingin dikatakan keduanya. Jadi, dia berbicara lebih dulu. Maafkan aku pasti akan menjelaskan padamu saat waktunya tepat,
Jadi jangan meminta apapun untuk saat ini, oke? Mendengarkan suara tulus Cheng Jinwoo, Xiaoxi mengangguk. Song Ziguo juga mengangguk. Kamu bilang begitu, dan pasti ada alasannya. Kemudian, Cheng Jinwoo menoleh untuk melihat ke arah bos. Meski beberapa hal telah menundanya, rencana untuk berburu bos tidak berubah. Cheng Jinwoo ingin berburu bos sendirian sebanyak mungkin. Dan ada satu hal lagi yang tidak boleh mereka ketahui. Cheng Jinwoo memandang Song Ziguo. Hal semacam ini terjadi, dan pertempuran tim tidak mungkin dilanjutkan. Kalian berdua harus keluar dan menghubungi asosiasi terlebih dahulu. Aku akan tinggal di sini untuk mencari penyintas lainnya. Song Ziguo secara kasar memiliki firasat tentang apa yang ingin dilakukan Cheng Jinwoo. Dia ingin menutup portal. Song Ziguo juga menganggap ini yang terbaik. Lakukan saja. Xiaoxi, ayo kita keluar dulu. Di bawah bujukan Song Ziguo, Xiaoxi ragu-ragu sejenak, lalu berlari menuju Cheng Xiaoyu. Kamu bilang kamu ingin mentraktirku makan malam, apakah kamu tidak lupa? Cheng Jinwoo tersenyum. Tentu saja saya tidak lupa, saya belum menerima sisa uangnya. Kalau begitu kita sepakat. Aku akan menunggumu di luar. Melihat Cheng Jinwoo menganggukkan kepalanya, Xiaoxi mundur dengan damai. Bahkan ketika Xiaoxi hendak mencapai pintu keluar, dia masih melihat kembali ke arah Cheng Xiaoyu di setiap langkahnya. Cheng Jinwoo menghela nafas lega setelah memastikan bahwa mereka berdua telah pergi. Bersenandung. Dia masih ingin menyembunyikannya lebih lama. Tapi masih ditemukan. Keduanya melihatnya, dan dia tidak bisa lagi bermain-main dengan santai. Dan saya tidak ingin mengancam Xiaoxi dan Paman Ziguo. Itu harus dianggap sebagai pembelaan diri baginya untuk berurusan dengan pemburu peringkat B, dan ada 2 saksi, jadi seharusnya tidak terlalu banyak masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana pemburu peringkat E mengalahkan pemburu peringkat B? Kebangkitan kedua harus menjadi yang paling meyakinkan. Katakan saja. Anggap saja saya telah mengalami kebangkitan kedua, dan kemudian mengikuti tes lagi. Tidak ada yang akan mempercayai sistem, peningkatan, DLL, jadi tidak perlu mengatakannya. Setelah mengambil keputusan seperti ini, Cheng Jinwoo sedikit senang dan sedikit kecewa. Meskipun saya benar-benar ingin menjadi lebih kuat, setelah diuji. Tapi tidak semuanya selalu berjalan seperti yang Anda inginkan. Berapa level saat ini? Karena ini sebanding dengan Jiang Wutian, seharusnya sedikit lebih tinggi dari level B, bukan? Meskipun saya merasa telah menjadi jauh lebih kuat, pemburu dari peringkat B hingga S memang sangat kuat. Namun, mari pikirkan hal-hal ini setelah kita keluar. Sekarang saatnya untuk mengatasi bos. Song Jinwoo merasakan fluktuasi kekuatan sihir peringkat D di penjara bawah tanah ini, tetapi sejauh ini ada beberapa goblin peringkat E. Dalam hal ini, fluktuasi kekuatan sihir yang tersisa harus dikirim oleh bos. Jika demikian, maka saya harus bisa mendapatkan poin pengalaman yang cukup. Tapi, sampai saat itu, Song Jinwoo perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Perasaan Cheng Jinwoo sepenuhnya terbuka, dan dia mulai merasakan atmosfer di ruang bawah tanah. Menemukannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.